Okay, so we are going to do the group work based on what we discussed in the morning. But before we do that, we're going to split you into groups, a different grouping, also because we see a very gender biased distribution here. So we'll try to mix you up a bit, but just give you a number from 1 to 3, and then you become 3 groups, okay? So Pak Zuka 1, 2, and Pak Rusti 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, okay? So group 1, group 2, group 3, okay? Yeah, does everybody, okay, you have your numbers, right? So you know who's group 1, you know who's group 2, you know who's group 3. Now, the idea here is that we would ask each one of you in each groups to think of a research performance improvement strategy. Yeah, we will have a template. The first part is just to say what is the research performance improvement objective, and here it depends on what objective do you think would be important to improve. For example, you can say you want to improve the number of scientific publications, or you want to say you want to improve the number of multidisciplinary research, or you want to say you want to increase the number of competitive grants. So it depends on what the group think is important. It's up to you to define what is your research performance objective, okay? And then number 2 is what is the outcome in terms of the quantity, quality, and timeliness. For example, you want to say you want to improve the number of publications within a year by 10%, something like that. But to have a tangible outcome which you can measure, you want to increase the number of multidisciplinary research by how many within a year. It's also up to you, the time frame, whether you want to do it something in a year or 2 years or 3 years. And then comes the strategy. This is where the things from Alan's would come in. What are the strategies which you think can be done to be able to reach this outcome, to be able to improve this, to get this objective? And here you will have a lot of discussion on what are the things which needs to be put in place to be able to do that. Yeah? And then comes the support. What are the kind of support that you think is needed to be able to implement those strategies? And the last one is responsibilities. Who do you think should have responsibilities for these particular strategies? You can say, for example, what does the Vice Dean needs to do? What does the head of department's responsibilities in regard to these strategies, and so forth. Depends on what strategies that you are proposing. Okay, so this is just one simple template, and we will distribute to you by email and also the hard copy. And you have until 11:30 to do it. So if you manage to finish one, you can make another one. If you manage to finish one before 11:30, so we'll give you 3 each. It's a bit ambitious, but it's just, who knows, we might have a high-performing group who can come up with a strategy very fast. So we'll give you three templates for each group. So at least each group makes one, but if you can make more than one, that's also fine. That's more than welcome. And then after lunch, at 1 o'clock, we will come together and we will have a presentation from each group, and we will have a discussion on the strategies. Is that clear? Yeah? Okay, so please go to your groups. You have round tables on the back. You can sit wherever you want. We have 3 round tables. That group doesn't need to be disbanded, but that table is okay. we only need 3. We only need 3 round tables. So pick your own tables, and then we'll bring you the materials. Ofa is going to bring you the printouts for you to work. We will also give you the printout of the slides from Alan, so you have the list of the strategies that you can put in place, okay? And if there are any questions, Alan is here, Bu Ut is here, I'm here. You can ask us if there's any strategies which you need clarification from Alan. He's also still here, okay? 3. Ya, Pak Rusti nomor 3.
terus indeks Juno berapa? Proposal multidisciplinary research proposal. Pemetaan Ya, my autocorrect. supporting infrastructure, supporting Jadi sini kalau saya baru support strategis apa? Jadi ini kan disampaikan pada Pak Isdi, gitu ya maksudnya. Tadi kan kalau seumpamanya ada capacity building tuh, tapi terus fasilitas ini kalau ngobrol sama grup dari sana dan itu belum ada ya dari conference facilities to staff who handling all the documents and all. Strateginya kan staff multidisciplinary research group, improve capacity of researcher to write or inviting resource resources kayak reviewernya Ya. apa-apa. Seperti biasa kita akan minta Mbak Ova untuk random saja mana yang duluan supaya fair, terserah diklik yang mana aja Mbak Ova. Grup 3. Siapakah grup 3 ini? Oh pas. Ya, jadi kami sempat punya beberapa ide objektif sebenarnya yang bisa diusulkan. Yang pertama kali muncul dan sempat kita diskusikan karena waktunya terbatas, increase the number and quality of multidisciplinary research. Jadi sebenarnya mungkin sudah beberapa bagian terutama IKM mungkin sudah mulai mengembangkan multidisciplinary research. Tapi untuk bagian-bagian lain terutama bagian klinis memang relatif masih sangat terbatas. Jadi menurut kami berdasar hasil workshop pertama dan kedua, pengembangan multidisciplinary research dari segi jumlah maupun yang outcome yang diinginkan sebenarnya adalah ini tentatif saja ya, sekedar memenuhi syarat harus ada time frame-nya tadi. Pertama meningkatkan jumlahnya itu sendiri, jadi jumlah proposal yang disubmit terserah mau disubmit ke fakultas, submit ke pemberi grant internasional maupun nasional yang menyediakan. By sekian persennya kami tidak tahu, karena kami tidak tahu berapa banyak jumlahnya sekarang, sehingga untuk bisa meningkatkan sekian persennya mestinya harus tahu dulu basicnya sekarang yang seberapa banyak yang ada. Kemudian meningkatkan jumlah multidisciplinary research yang dilakukan bersama-sama dengan industri, baik itu funded by industry ataupun work with the industry. Kemudian membuat apa yang disebut dengan research cluster, jadi mungkin seperti tadi sudah dikatakan untuk pembentukan bagian yang pembubaran bagian, penggabungan bagian-bagian sepertinya tidak mungkin kalau di FKUGM. Opsinya adalah bisa dengan research cluster seperti yang sekarang sudah berjalan di S3 untuk mahasiswa S3, bimbingan mahasiswa S3. Jadi misalnya satu topik misalnya vaskular mungkin bisa diampu oleh beberapa bagian, mungkin dari jantung sendiri, mungkin bisa saraf ditambah biokimia, fisiologi, anatomi dan seterusnya. Sehingga research cluster ini bisa menjadi solusi, jadi multidisciplinary research tidak dengan membubarkan atau mengganti nama bagian-bagian, tapi dengan membentuk cluster-cluster misalnya yang nanti bisa berkembang menjadi center of excellence. Tadi ini seperti dicontohkan tadi waktu kami di Jepang ya, yang beberapa sub bagian-bagian ini bersatu, masih ada bagiannya masing-masing, cuma mereka punya Center of Excellence A yang itu ada dibawahi oleh beberapa departemen ini misalnya, Center of Excellence B dan seterusnya, yang untuk pengembangan multidisciplinary research ini. Kemudian strateginya pertama adalah tadi sudah berkali-kali dibicarakan adalah pembentukan research mappingnya dulu. Tidak mungkin kita bisa inisiatif-inisiatif dari bawah untuk mengadakan multidisciplinary research akan jadi sulit kalau kita tidak tahu siapa yang mengerjakan apa dan seterusnya. Kita sudah banyak bicarakan mengenai ini. Yang kedua, menyediakan informasi mengenai grant-grant apa yang tersedia. Mungkin selama ini sudah sering kita bicarakan, ada banyak sebenarnya di website FK. Cuma apakah
orang membaca website itu atau tidak, kemudian dimilih apakah orang membaca atau tidak, kita juga masih belum jelas. Mungkin bisa dipikirkan media-media informasi lain untuk mempublikasikan grant-grant apa yang ada, baik itu dari nasional maupun internasional, dan terutama yang sifatnya multidisiplin. Dan ini tadi sudah dibicarakan oleh Alan juga, menyediakan insentif untuk multidisciplinary research, misalnya itu kredit untuk naikkan pangkat, grant, dan lain sebagainya. Regular training dan workshop seperti ini fungsinya selain untuk mengembangkan, mengetahui pentingnya multidisciplinary research, kita tahu cara mengembangkannya seperti apa, dan itu tidak kalah penting sebenarnya. Dengan workshop seperti ini kan kita bertemu dengan orang-orang dari bagian-bagian lain, akhirnya bisa muncul ide-ide riset dan seterusnya. Facilitate research proposal writing process nanti akan kita lihat di support di belakang setelah ini. Develop research cluster yang sudah kami bicarakan di depan. Kemudian mungkin untuk kasus-kasus tertentu bisa top to bottom approach, jadi misalnya ada suatu grant besar yang turun, kemudian respon dari bawah mungkin kurang, mungkin faculty leaders bisa kemudian mengumpulkan kira-kira pihak-pihak yang bisa bergabung di sini apa, kemudian mendiskusikan bersama apakah kira-kira bisa diajukan satu proposal atau tidak. Kemudian regular meeting with the industry seperti kemarin dikatakan oleh Pak Steve. Kemudian PhD program for multidisciplinary research. Jadi apakah bisa seperti saya contohkan tadi, dulu di Jepang memang Center of Excellence-nya itu diberikan dana oleh universitasnya atau oleh pemerintah Jepang lebih tepatnya untuk menarik PhD student untuk bidang multidisciplinary research itu. Jadi memang ada program PhD khusus yang isinya adalah multidisciplinary di bawah klaster-klaster tadi. Kemudian support, sebenarnya tadi kami agak bingung apa bedanya strategi dengan support, karena menurut kami itu ya satu kesatuan sebenarnya, tapi mungkin yang lebih sifatnya teknikal. Kemarin sudah kita bicarakan sebelumnya, Centralized Information and Research Management System sudah ada di Research FCAT itu tadi, cuma ya orang yang tahu mengenai website itu pun sebenarnya tidak banyak. Kalau saya dari bagian saya saja yang tahu adanya website ini tidak banyak, jadi mungkin publikasinya perlu lebih ditingkatkan. Research database tadi yang sekarang sedang berjalan ya Mas Zusa ya, jadi ada mapping yang tadi kami sebutkan, cuma di situ ada ongoing project yang sedang berjalan itu apa, kemudian kalau misalnya sudah ada hasil yang bisa di-share di sana apa, kemudian publish project apa, siapa yang melakukan dan seterusnya. Yang itu dikategorikan, misalnya kalau saya ya bidang neuro tahun ini apa aja yang sudah dipublikasikan, kemudian apa riset sedang berjalan dan seterusnya. Sehingga kita gampang mencari kalau kita ingin mencari teman untuk suatu topik penelitian. Kemudian research office, sebenarnya ya mungkin intinya semua ini bisa terwujud melalui suatu research office yang kuat, yang tadi sudah berkali-kali dikatakan oleh Alan juga. Di dalamnya selain mempublikasikan adanya penelitian-penelitian, mungkin juga bisa seperti Badan Penerbitan Publikasi di UGM itu ada membantu untuk writing grant, writing report. Kalau perlu bisa ada yang membantu konsultan untuk financial management itu seperti apa, translating publication if necessary dan seterusnya. Research cluster administration system ini usulnya Pak Alan tadi sebenarnya, bahwa menurutnya adanya research cluster mestinya ada suatu sistem untuk manajemennya sendiri juga. Jadi siapa yang bisa menjadi ketua research cluster itu, kemudian sistem manajemen dalam research cluster itu seperti apa, pendanaannya bagaimana dan seterusnya. Kemudian mungkin perlu grant-grant untuk preliminary research. Prof. Wood berkali-kali bilang bahwa harapannya kalau kita yang mencari grant di luar UGM, cuma mungkin untuk beberapa topik tertentu bisa ada preliminary research untuk mencari data kira-kira cukup bermanfaat tidak penelitian yang akan kita lakukan. Nah itu bisa dibantu oleh grant-grant yang dari fakultas sifatnya. Insentif SIMA sudah dikatakan tadi berkali-kali, mungkin ada insentif lebih apabila suatu proposal atau publikasi itu bersifat multidisiplin. Industrial network mungkin bisa dengan ada pertemuan rutin dengan industri sekian bulan atau sekian tahun sekali mengenai topik tertentu dan seterusnya, sehingga yang memiliki ide atau yang memiliki penelitian yang kira-kira bersifat bisa diindustrialisasikan bisa ketemulah dengan orang-orang industri untuk mendiskusikan kemungkinan tersebut. Kemudian ini biasa travel grant, conference grant, training grants, intinya untuk mendiseminasikan hasil penelitian yang diperoleh. Kemudian untuk bisa menjadi networking seperti kemarin dikatakan Alan, salah satu caranya menurut beliau ya staff itu diminta untuk ikut konferensi-konferensi, bertemu dengan orang, berdiskusi dan lain sebagainya. Nah menurut kami adanya travel grant, conference grant, training grant ini ya mungkin penting. Ya, saya sendiri merasa ada memang sebenarnya, cuman ternyata ya ada juga yang belum tahu, jadi kita harus mengajukan apa, mengajukan ke siapa, prosedurnya bagaimana, itu ada yang kadang-kadang terlalu repot ya sudah bayar sendiri berangkas dan seterusnya. Walaupun kalau diurus sebenarnya bisa dapat, hanya saja kan prosedurnya mungkin bisa lebih disederhanakan, uangnya bisa lebih ditambah, dan yang di cover mungkin bisa lebih banyak. Jadi kadang-kadang kita hanya di cover untuk pendaftaran dan pesawat, tapi akomodasi tidak misalnya, mungkin bisa lebih diperluas cakupannya dan seterusnya.
Yang ini harapannya nanti bisa memperluas wawasan, memperluas network, sehingga bisa meningkatkan multidisciplinary research tadi. Termasuk diantara training grant untuk kursus-kursus, mungkin bisa diperbanyak lagi yang tujuannya kolaboratif antar berbagai multidisiplin. Ya, ya, responsibility mungkin ini lebih faculty leaders, which is led by Dean and Vice Dean. Jadi grand design-nya seperti apa untuk multidisciplinary research long term yang bisa dipublikasikan, didiskusikan bersama dengan bagian-bagian yang ada, sehingga kita bisa tahu bahwa short term-nya targetnya apa, fakultas long term-nya apa untuk bidang research ini. Kemudian tadi pengorganisasian suatu research cluster sesuai dengan bidang minat masing-masing penelitian. Research office sudah saya bicarakan di depan. Kemudian ini tadi waktu Alan diskusi dengan kelompok kita, beliau mengatakan bahwa Dean dan Vice Dean itu tugasnya banyak. Jadi mestinya ada beberapa banyak di antara tugas-tugas itu yang bisa didelegasikan kepada research office, sehingga itulah sebabnya research office harus memang diisi oleh orang yang high level in the faculty, sehingga dia memang bisa dalam artian mengatur atau mengkoordinasikan research yang ada di fakultas. Tadi ini sudah provide some grant for research, provide assistance whenever necessary. Kita tadi ingin mendetail apa bantuan yang dimaksud di sini, tapi kita tahu ya bantuan apa saja. Misalnya ada yang ingin bertanya, ini proses hukum, ini masalah hukum seperti ini bagaimana, ya bisa. Masalah keuangan ya monggo, masalah pribadi ya mungkin bisa. Intinya kalau misalnya ada bantuan yang dibutuhkan, mungkin faculty leaders bisa membantu untuk hal seperti itu. Tadi link, mungkin salah satunya tadi contohnya adalah dengan Pak Steve Yang itu, jadi kita paling tidak sudah punya link dengan satu perusahaan obat misalnya, mungkin nanti dengan perusahaan-perusahaan obat yang lain, atau mungkin dengan industri-industri lain di luar industri obat, sehingga pada saat kita punya link seperti ini, kita tahu saat kita punya ide, kita bisa bawa kemana, karena sudah ada link yang sudah terbentuk. Kemudian ini mungkin yang juga penting adalah mengencourage head of department untuk menjadi lebih kolaboratif, jadi dalam artian memberikan kesempatan untuk orang-orang di departemennya untuk bisa melakukan riset atau kerjasama multidisipliner dengan bagian-bagian lain. Karena tidak semua kepala departemen memahami pentingnya itu, mereka beranggapan bahwa mungkin lebih baik fokus ke bagian, mengembangkan bagian dan seterusnya, tapi tidak ke arah yang sifatnya multidisiplin. Dan yang terakhir, reduce administrative work for researcher. Jadi mungkin seperti misalnya pelaporan bisa diperpanjang jaraknya, kemudian bisa sebagian workload untuk administrative work itu bisa ditransfer ke research office misalnya dan seterusnya, sehingga memang waktu yang digunakan untuk penelitian bisa lebih banyak dibandingkan waktu yang untuk administrasi seperti penulisan laporan keuangan dan lain sebagainya. Ya mungkin head of department tadi, grand design di bagian itu sendiri seperti apa berdasarkan grand design yang ada di fakultas. Kemudian encourage, facilitate and allow department member to do multidisciplinary research. Kemudian time allocation untuk departemen member to do research, jadi seperti bagian klinis misalnya ada pelayanan ke pasien, ada pelayanan masyarakat, ada jadwal tutorial dan mengajar, ditambah lagi penelitian, jadi memang bebannya kan luar biasa. Jadi sekiranya memang ada metode, saya tidak tahu bagaimana, tapi untuk ada waktu yang dialokasikan memang untuk melakukan penelitian akan sangat bermanfaat. Kemudian fasilitas penelitian di departemen masing-masing sendiri berbeda-beda. Kalau kita bicara pediatrik sudah sangat banyak, ada research office-nya sendiri misalnya, yang lain bagian lain mungkin tidak semaju itu, tapi paling tidak ada usaha untuk ke arah pengembangan ke arah sana. Kemudian sama seperti sebelumnya, cuma lebih di level departemen adalah menurunkan administrative work for researcher, seperti menghadiri rapat-rapat yang setiap minggu entah berapa kali ada dan seterusnya. Jadi yang terus terang cukup menyita waktu, mungkin bisa dimanfaatkan untuk kegiatan yang lebih bermanfaat untuk penelitian multidisipliner. Mungkin seperti itu. Ini nggak sempat. Ada yang mau menambahkan? Ya, kalau tidak ada, terima kasih. Memang kalau saya lihat bahwa masalah kolaborasi penelitian itu penting, masih banyak yang istilahnya belum jadi suatu hal yang dipikirkan sebenarnya oleh para kepala bagian ini. Jadi saya ambil contoh di bagian saya misalnya, kebetulan ada Prof. Tarni. Prof. Tarni ini sangat aktif, beliau yang ngajak orang, ayo riset ini, ajak si ini, ajak si ini, begitu. Sehingga kemudian mulai muncul hubungan, karena ada yang memulai seperti itu. Jadi beliau punya ide research A, kemudian mengajak dari bagian lain ini, menarik dari bagian ini dan seterusnya, sehingga kemudian bisa terbentuk. Nah dari situ kami beranggapan bahwa kalau misalnya dari kepala bagian yang katakanlah orang-orang cukup high level di level sarjito dan seterusnya ini kemudian bergerak ingin mengadakan suatu penelitian, sebenarnya bisa. Karena pertama mereka cukup didengar, kemudian mereka punya orang-orang yang bisa melaksanakan itu, kemudian mereka punya
gampangnya bagian-bagian klinis misalnya kan punya sangat banyak kesempatan dalam bentuk pasien-pasien yang jumlahnya sangat banyak. Kemudian dokter-dokter residen yang jumlahnya sangat banyak. Kemungkinan riset di sana paling gampang clinical trial misalnya sudah akan sangat besar. Kemudian riset-riset lain yang berbau komunitas kalau ingin melibatkan residen juga akan sangat-sangat bermanfaat, sehingga kesempatannya ada, cuma selama ini sepertinya kurang integratif lah. Jadi satu penelitian di surgery ya surgery yang melaksanakan, tapi kemudian tidak digabungkan. Misalnya katakanlah penelitian mengenai operasi glioblastoma itu kan bedah saraf ya, bedah saraf yang mengadakan. Padahal kalau misalnya digabungkan dengan kita dari bagian sarafnya untuk melihat bagian neurologinya, kemudian dari bagian nutrisi melihat perkembangan nutrisinya seperti apa, fisioterapi lah fisioterapinya harusnya bagaimana, itu akan jadi sangat bagus. Nah selama ini penelitiannya baru jalan sendiri-sendiri, saya belum melihat ada yang berusaha ya, ada ya sedikit lah, ada yang berusaha membuat link-link antara penelitian-penelitian. Sebenarnya mungkin judulnya banyak yang agak-agak mirip, cuman dari sudut pandang masing-masing agak berbeda. Mungkin itu. Ada yang mau menambahkan? Oke, makasih. Saya memang yang sangat diperlukan di sini pertama kali adalah memetakan research interest dari masing-masing staff di FKUGM. Sehingga katakanlah kalau kita punya semacam aplikasi atau catatan misalnya tentang mapping research of interestnya itu, kalau kita klik misalnya stem cell, siapa sih yang punya research expertise atau interest di bidang stem cell, maka kita akan tahu siapa saja orangnya, misal seperti itu. Nah ini sebenarnya kita punya kesempatan bagus ya, karena tanggal 16, 17 dan 23, 24 ya Prof, itu ada sekitar 200-an author berikut timnya yang cukup aktif menulis dengan bukti yaitu ada manuskrip yang dikumpulkan. Sehingga besok ada kesempatan yang bagus untuk membuat semacam kuesioner sehingga beliau ini research interestnya apa saja, sehingga mungkin kita bisa mulai memetakan. Jadi dalam waktu singkat ini secara praktikal kita bisa memulai hari Senin besok. Itu, terima kasih. Catatan buat saya sendiri juga. Terima kasih Pak Aziz. Saya berbicara dari bagian klinis, saya tidak tahu bagian preklinis akan sangat penting setidaknya untuk ngayemke, kemudian kita punya backup saat kita jalan, karena pasti nanti gesekan-gesekan ada, apalagi bagian klinis saya tahu intriknya lebih banyak, sehingga saat sudah ada yang bos yang membackup biasanya kita lebih tenang untuk berjalan. Mungkin. Oke, masih ada? Oke, Bu, silakan. Kalau di IKM kayaknya kebalikannya, klinis apa-apa lapor, kalau IKM tuh bubar jalan dulu. Kepala bagian. Idealnya ya tengah-tengah lah. Di FK yang sekarang ini sudah ada ya. Memang terlepas dari apakah mau dinamakan research cluster, apakah mau dinamakan research center, itu persoalan nomor 2 ya. Tapi de facto kita memiliki beberapa pusat kajian, beberapa research center yang mungkin majority-nya masih di area yang lebih ke public health ya, health policy management. Ya enggak ding, tropical medicine itu mix kok, ada klinisi, ada preklinis, ada public health. Nah, pertanyaan yang selalu saya pikirkan adalah klinis ini modelnya mau gimana gitu. Karena begini, saya juga tahu bahwa di beberapa bagian juga uji kliniknya juga aktif ya dari luar ya, teman-teman yang tim cancer, kemudian pro, mungkin juga di saraf juga ada, di bagian lain juga ada ya. Nah ini kalau kita mau bergerak membuat wadahnya itu di masing-masing departemen, memang di satu sisi itu ada modelnya gitu, pro ya, Pediatric Research Center itu kan basisnya departemen. Tapi kalau kemudian dan harusnya kan rumah sakit pendidikan dan FK itu uji klinik harusnya bisa banyak, harusnya bisa di-push banyak. Nah ini kalau idenya Pak Rusdi dan teman-teman ini, saya berpikir kalau kita berpikirnya itu di masing-masing bagian, maka administratifnya jadi mungkin banyak inefisiensi ya. Tapi memang saya terus terang memang belum punya feeling ini teman-teman klinis maunya seperti apa. Apakah kita membuat satu center yang itu bisa cukup general untuk kemudian yang penting bisa tadi mengurangi beban administratif researcher, kan itu penting ya, sehingga researcher hanya mikir konten, ataukah gimana ya, masing-masing akan membuat sendiri-sendiri gitu atau gimana kira-kira gambarannya, itu yang saya ingin tahu. Yang kedua adalah research cluster yang saat ini memang saya nggak tahu Bapak Ibu terekspos atau pernah ikut terlibat research clusternya S3 nggak ya?
Itu memang agak berbedanya karena itu tuh seperti bukan tempat untuk masing-masing untuk meneliti bersama, ajukan proposal bersama, itu tidak, tapi hanya tempat berkumpul gitu kayaknya. Tempat berkumpul orang-orang yang sebetulnya sudah punya more or less interestnya ya mirip ya, sekalipun research clusternya masih banyak yang namanya sama dengan departemen. Jadi kita bisa ini multi apa-apa gitu, saya juga masih nggak paham. Mungkin dua hal itu kalau bisa dikomentari oleh Bapak Ibu. Kalau yang lain saya kira ini usulan yang sangat baik dan saya melihat ya banyak peluang kita bisa memasukkan untuk kegiatan tahun depan, dan ini memang timingnya bagus karena minggu-minggu ini memang kita memfinalkan anggaran tahun depan. Jadi saya juga serius di sini karena untuk menangkap ide-ide apa yang itu kita bisa segera realisasikan di tahun depan. Akhirnya sebenarnya jadinya kesepakatan nervous system disease adalah untuk kalau penelitiannya melibatkan pasien-pasienan, begitu tidak melibatkan pasien lebih ke basic science, ke tikus dan lain sebagainya, masuk klaster neuroscience. Orangnya sama persis dalam dua klaster itu, cuma beda 1-2 orang lah, beda ketuanya, nah itu yang agak susah. Nah kemudian kalau saya lihat memang jadinya sebenarnya klaster S3 itu lebih ke promosi mahasiswa yang ingin mencari topik. Dia tahu kalau saat dia ingin nervous system disease, ahli-ahlinya adalah ini, di klaster ini dia masuk. Sama neuroscience, ahli-ahlinya di klaster ini dia masuk. Cuma memang sebenarnya kemarin mahasiswa yang misalnya mahasiswa S3 ke nervous system disease yang masuk kan ada yang dari fisioterapi, ada 2 dari neuro. Ya paling tidak kan ada fisioterapisnya masuk. Jadi memang berbeda dengan kalau kita neurotok begitu ya. Jadi ada sedikit paling tidak mahasiswa yang masuk lebih bervariasi adalah. Saya memang betul tadi Prof, karena klasternya sangat banyak memang. Kemudian beberapa topik saling tumpang tindih sehingga memang kesan kolaboratifnya jadi berkurang, karena jadinya ya nervous system disease basicnya di neuroscience basicnya di anatomi dengan Prof John Win, walaupun orang-orangnya sama, ada bimbingan S3 ya isinya orang-orangnya itu lagi, cuma kesan kolaboratifnya jadi agak kurang karena tapi memang dulu usulan menggabungkan yang klaster yang mirip-mirip ini ada, cuman resistensinya besar dari waktu, jadi akhirnya tidak jadi juga. Kemudian yang pertama tadi Klaster itu kan bukan bicara soal ayo kita submit proposal kemana, kita cari grant apa, kan tidak ya, lebih untuk attract mahasiswa, memudahkan mahasiswa, lalu arahnya ke bimbingan dan teaching mungkin ya Prof. Cuman memang yang Prof Coco, saya lupa klaster beliau apa, kan beliau merencanakan ada mahasiswa PhD student yang sifatnya full time assistant researcher, yang itu akan diaplikasikan ke Dikti, dapat dana dari Dikti dengan menjalankan grant yang dimiliki profesornya, jadi seperti gaya di luar negeri. Cuman apakah itu multidisipliner atau tidak, pengembangan proposalnya bagaimana saya kurang tahu juga, mungkin yang lebih tahu malah Prof. Tapi ya untuk pengembangan proposal bareng, mengirim bareng tidak, karena sebenarnya kan memang sistemnya adalah klaster itu ya, dia membuat leaflet, menjalankan program pradoktor, menarik mahasiswa, tapi memang bimbingannya jadinya bersama-sama dalam sistem klaster tadi, cuma tidak bukan klaster yang mendorong riset tertentu, kecuali beberapa klaster tertentu ada sih saya lihat ya, cuman klaster saya tidak yang jelas. Kemudian yang pertama tentang yang klinis maunya seperti apa, ya saya tidak bisa, saya nggak tahu di bagian klinis yang lain seperti apa, tapi kalau di bagian saya sebenarnya yang penggerak riset kan Prof Tarni. Kalau bagian saya ya memang beliau sangat ingin sebenarnya kolaborasi, jadi misalnya mengenai masalah stroke itu ya beliau mengajak ada dari gizi, kemudian ada mengajak dari fisioterapi dan lain sebagainya ya, tapi sulit juga karena responnya kurang begitu bagus dan lain sebagainya, tapi ya ada yang berjalan ya juga bisa. Tapi kalau impian dari setiap bagian saya paling tidak sebenarnya pengen seperti pediatrik, bisa membentuk research office sendiri begitu. Cuman apakah itu visible atau tidak, kemudian apakah pengembangan kedepannya bagus atau tidak, kita tidak tahu, kita tidak pernah melakukan kajian. Kita hanya berharap suatu saat kita bisa punya research office, ada asisten peneliti di sana, sehingga bisa membantu pekerjaan kita untuk meneliti. Harapan kita seperti itu. Nah kalau memang ada sistem seperti itu yang bisa integrated untuk klinik misalnya, apa contohnya ya stem cell misalnya, seperti yang berjalan sekarang stem cell misalnya, bukan yang seperti sekarang, seperti yang akan berjalan sekarang stem cell misalnya, ya itu ya idealnya mau seperti itu, multidisipliner dan lain sebagainya. Cuman kan memang kesulitan kita di Sarjito kan, birokrasi Sarjito kan sangat sulit, jadi memang tidak segampang kalau misalnya ya tinggal ngirim email alun bersama selesai, kan tidak. Kalau Sarjito harus mengirim surat ke direksi disposisi dan lain sebagainya, sehingga memang prosesnya lebih sulit di sana. Tapi idealnya memang seperti itu Prof. Jadi kalau stem cell ya minat stem cell, kemudian ada dari ortopedi, ada dari jantung, dari saraf dan lain sebagainya, berkumpul bersama
kemudian menggerakkan bersama. Cuman sepertinya kalau seperti itu memang harus ada yang memulai di awal dan ngajak yang lain-lain, kalau tidak ya susah. Kalau misalkan karena memang amanat Depkes, jadi ya memang mau tidak mau harus berjalan. Jadi kalau yang lain ya mungkin inisiatornya dari pihak Prof. Ud mungkin untuk topik apa yang bisa dijalankan bersama mungkin Prof. Misalnya ya mungkin tadi stem cell, siapa yang mau bergabung di situ, terus nanti diiming-imingi atau nanti akan ada grant ini loh, silahkan yang kerja stem cell berkumpul untuk membuat grant ini gitu, untuk membuat proposal untuk mendapatkan grant ini. Kalau ada iming-imingnya seperti itu, mungkin orang akan bergerak dan serius untuk oh ini bakal bisa jalan gitu, nggak cuma sekedar kumpul-kumpul omong-omong mau buat proposal, tapi ada goalnya tuh apa gitu. Jadi seperti itu ya, dan entah ini mau dinamai klaster atau apa, bahkan mungkin bisa tidak ada namanya tapi ada tim stem cell atau ada pokja atau whatever lah. Tapi bayangan saya memang ada sekelompok orang yang punya target jangka pendek menengah yang jelas gitu. Dana 25 juta untuk proposal development fund, yang itu sebetulnya untuk mendanai pertemuan-pertemuan, nginvite orang itu sudah lumayan itu, 25 juta sampai dengan output proposal itu jadi. Dan kemudian lalu setelah itu kan tim ini bisa berpikir ini kita mau nembak kemana gitu. Ya oke. Ya Mas, silakan. Terima kasih. Sebenarnya ini menambahkan sekaligus melanjutkan apa yang tadi saya usulkan, bahwa memang dalam bayangan saya, misalnya saya punya profil misalnya Mas Rusdi begitu, maka Mas Rusdi saya tanyai 5 keywords tentang research expertise atau interest beliau, sehingga katakanlah ada 5 kata, stem cell, neuroscience atau apa, sehingga dari semua staff ini otomatis akan ketemu sejumlah orang yang punya interest yang sama, katakanlah genetics, nanti muncul keywords genetics, maka nanti bisa difasilitasi oleh ORP atau siapapun untuk membuat cluster di bidang saya Center for Genetic and Epigenetic Research misalnya, sehingga cara memetakannya adalah kembali kepada kita melakukan assessment dari masing-masing staff, sehingga kita punya profil beliau, kemudian research interest atau expertise-nya, kemudian mungkin juga yang relevan publikasinya seperti itu, sehingga yang prinsipnya kita punya kalau kita nanti akan ketemu keyword-keyword yang sama itu menjadi satu cluster yang jadi satu, sehingga baru bisa difasilitasi dan seterusnya. Terima kasih. Ya, itu memang besok yang jangka pendek sekali, Senin Selasa memang saya sudah meminta dari perpustakaan ada supaya onsite. Nanti sebetulnya pun saya nggak tahu hari ini pada sudah punya Google Scholar H-indexnya Google Scholar. Nah kalau belum kan, lalu dalam pertemuan Senin Selasa besok cukup banyak ini bisa kita masukkan ya. Berarti kan kita nggak usah punya sistem sendiri, cukup dari situ ya. Oke, baik, terima kasih. Kita beri aplaus untuk kelompok 3.